Malabar, Madrasah Lawan Bahaya Rokok. WHO melansir bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30% atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka kematian tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030. Aktivitas tersebut meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang banyak diidap oleh masyarakat di sejumlah negara. Wah, banyak sekali ya orang-orang yang meninggal karena merokok. Jika kalian masih ingin tetap lanjut merokok, mari kita lihat kandungan yang ada di dalam merokok. Berikut kandungan yang ada di dalam rokok. Yang pertama, karbon monoksida, salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksigen dalam darah. Yang kedua, nikotin, digunakan sebagai insektisida. Yang ketiga, tar, zat berbahaya, penyebab kanker, karsinogenik, dan berbagai penyakit lainnya. Berikut penjelasan kandungan-kandungan yang ada dalam rokok. Yang pertama, karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO adalah gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Selain asap tembakau, sumber paparan karbon monoksida yang diketahui adalah asap knalpot mobil, kompor gas, kompor kayu, dan pemanas. Karbon monoksida juga terbentuk melalui proses alami dan dilepaskan ke lingkungan atau ke dalam tubuh manusia. Berikut bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan karbon monoksida. Yang pertama, menurunkan fungsi otot dan jantung. Yang kedua, menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Yang ketiga, dapat menyebabkan koma bahkan kematian. Yang kedua, nikotin. Nikotin merupakan senyawa kimia alami yang terkandung dalam berbagai tumbuhan. Tidak hanya bersifat stimulan ringan, nikotin juga bersifat adiktif sehingga mampu memberikan efek ketergantungan yang mengakibatkan para perokok aktif kesulitan untuk meninggalkannya. Berikut bahayanya. Yang pertama, ketergantungan. Nikotin merangsang otak dan menyebabkan efek ketergantungan. Yang kedua, bahaya untuk paru-paru. Nikotin meningkatkan risiko peradangan paru-paru. Yang ketiga, rusak perkembangan otak. Nikotin dapat mempengaruhi perkembangan otak. Yang ketiga, tar. Tar merupakan zat kimia partikel padat atau solid karbon yang hanya dihasilkan ketika rokok sudah dibakar yang bersifat karsinogenik atau berpotensi meningkatkan risiko tumbuhnya sel-sel kanker dalam tubuh. Tar yang dihisap akan mengendap di paru-paru. Berikut bahaya tar. Yang pertama, dapat memicu sel-sel kanker dikarenakan tar yang bisa mengaktifkan kanker. Yang kedua, kesulitan bernapas seperti normal dikarenakan tar yang menempel di paru-paru. Yang ketiga, dapat menimbulkan penyakit bronkitis. Dampak rokok terhadap lingkungan. Yang pertama, seorang perokok dapat menyumbang 5 ton karbon monoksida selama hidupnya. Yang kedua, 200.000 hektar lahan hutan dibuka untuk pertanian tembakau. Yang ketiga, 84 juta ton emisi karbon monoksida TARC dari produksi tembakau setara dengan emisi dari 280.000 roket yang dilepaskan keluar angkasa. Yang terakhir, menambah mikroplastik dan racun yang meracuni lautan kita. Wah, banyak sekali ya. Maka dari itu, kita harus berhenti merokok. Karena berhenti merokok berarti melindungi lingkungan kita. Berikut hal-hal akan terjadi setelah kita berhenti merokok. 12 jam setelah kita berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Tingkat karbon monoksida dalam darah kembali normal. 24-48 jam setelahnya, fungsi pengecap, penciuman, dan sistem kardiovaskular meningkat baik. Setelah itu, 2 minggu sampai dengan 6 minggu, fungsi silia, saluran pernapasan, dan fungsi paru-paru membaik, napas pendek dan batuk-batuk berkurang. Setelah 1 tahun setelah kita berhenti merokok, risiko penyakit jantung koroner berkurang setengahnya. Ada aktivitas pengganti rokok selain merokok yang dapat dilakukan, yaitu 1. Media terapi. Jika terbiasa merokok setelah makan, Anda bisa mencari cara lain sebagai pengganti, misalnya dengan mengunyah permen karet atau menggosok gigi. Yang kedua, berolahraga secara rutin. Olahraga dapat mengurangi kecanduan akan nikotin. Saat keinginan untuk merokok datang, Anda dapat mengalihkan keinginan ini dengan melakukan olahraga seperti jalan santai, berenang, atau bersepeda. Yang ketiga, membersihkan rumah secara berkala. Anda bisa menggunakan pengharum ruangan untuk menghilangkan bau asap rokok dan mengalihkan pikiran dari berbagai hal yang bisa mengingatkan pada rokok, termasuk baunya. Malabar, Madrasah Lawan Bahaya Rokok.